Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Channel yang selalu membahas review hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching! Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Kali ini kita mau nyobain restoran atau tempat makan yang terkenal dengan kopinya. Nah, ini juga terkenal dengan nuansa Jawanya. Pasti ini udah familiar banget nih di telinga kalian, yaitu Kopi Klothok. Nah, untuk Kopi Klothok ini sebenarnya tuh ya pusatnya tuh ada di Jawa ya, di Jogja. Cuma dia udah buka beberapa cabang di sini. Nah, untuk cabangnya ini kita mau nyobain yang di daerah BSD karena juga dekat dengan daerah kita. Ini nanti kita mau cobain makanannya, minumannya, sama nuansa di sana, terus rasanya gimana. Nanti kalian stay tune ya untuk tonton video ini. Jadi menurut kalian bakal worth it apa enggak dari rasa serta makanannya dan juga harganya. Stay tune. Jadi kita ke Kopi Klothok yang BSD di sini tuh pas weekend ya teman-teman. Dan ini tuh kita mau masuk ke gerbang tol Kunciran 5. Untuk akses perjalanannya itu oke banget, jalanan tolnya juga ramai lancar. Memang sepanjang perjalanannya itu cuacanya tuh juga udah mendung dan juga udah mulai gerimis-gerimis sedikit. Oke, setelah kita masuk ambil tol Kunciran 5, ini kita ambil sebelah kiri arahnya Serpong Cinere. Dan ini tuh juga termasuk tol baru ya. Kalau kalian mau ke arah Bogor, mau lewat jalur cepat, kalian juga bisa lewat sini. Dan aku tuh suka banget lewat tol sini karena sepi dan juga tuh jalanannya juga lebar. Jadi enak banget, pas banget kalau kita mau cari yang cepet jalurnya. Oke, ini kita akhirnya sampai juga di BSD City. Dan pas kita udah sampai wilayah BSD itu juga sama, itu perjalanannya juga lancar semua. Dan ini kita keluar gerbang tol BSD Timur. Nah, pas kita sampai wilayah BSD itu juga, wilayah BSD itu kan jalannya memang lebar-lebar dan super lebar ya. Jadi enak banget tuh kalau kalian tuh mau perjalanannya menuju Kopi Klothok sambil meliatin juga pemandangan yang ada di BSD itu. Terus juga nggak ada kabel-kabel juga yang berserakan. Vibes-nya tuh kayak di luar negeri gitu. Nah, ini kita mau ngelewatin daerah, nggak tahu sih aku ini daerah namanya apa, cuman dari map itu kita ambil sebelah kiri ya, kita naik sedikit. Nah, ini nggak lama juga itu nanti kita ngelewatin jembatan. Nah, setelah turun jembatan ini tuh pas banget, ini Kopi Klothoknya itu ada di bawah jembatan itu, pas banget di sebelah kanannya. And finally, akhirnya kita sampai juga nih di Kopi Klothok BSD. Ada di sebelah kanan posisinya. Untuk area parkirnya juga lumayan luas dan parkirnya ini ada pas banget di depannya. Tapi juga ada yang di trotoar jalan kalau misalnya itu udah rame banget ya. Untuk parkirannya ini juga lumayan luas ya dan nyaman juga dan juga rapi, terarah. Jadi tukang parkirnya juga langsung ngarahin, jadi enak banget. Nah, ini oke, kita mau langsung masuk ke saungnya. Jadi pas mau masuk ini kita udah disambut sama saung-saung ya. Nah, saung-saung ini pas banget buat yang bawa keluarga besar. Kalian bisa duduk-duduk di sini karena pas aku juga kemarin ke sana itu banyak banget juga yang keluarga besar yang ada di sini ya. Di sini kita nggak mau langsung cari tempat duduk, kita mau langsung ke rumah yang ada khas banget ya dari rumah joglonya Jawa itu. Nah, di situ ya ada tersedia menu-menu makanannya di sana. Nah, ini oke. Nah, ini bentuk rumah joglonya khas banget ya dari daerah Jawa. Karena kan Kopi Klothok itu kan emang khas dari Jawa banget ya. Nah, ini let's go, kita mau masuk. Dan pas kita baru masuk, kita tuh udah disambut beberapa benda atau barang fintech gitu, semacam mesin jahit dan beberapa benda jadul lainnya. Dan ini untuk suasana dari Kopi Klothoknya nih. Tuh, untuk di dalamnya suasananya seperti ini. Ya, kayak pawon-pawonnya rumah-rumah orang Jawa ya.
Oke, ini untuk beberapa menu. Kita lihat juga untuk menu-menu makannya di sini. Ada nasi gandul, ada nasi gudeg, nasi pindang ya. Terus juga ada beberapa telur dan ini ada juga gorengan. Terus ada lepet dan juga ada kue tradisional. Nah, ini ada sambal kentang, terus juga ada pepes rajungan ya. Terus ini untuk menu makanan berat lainnya serta untuk list harganya. Nah, ini kita mau pindah ke makanan berkuah. Nah, ini ada lele mangut, berbagai macam bentuk sayurannya, kuahnya. Dan ini untuk makanan keringnya ada ayam goreng, ada perkedel, terus juga ada sambal terong, ada tempe goreng, tumis pare, dan juga ada tumis kikil banyak-banyak ya macamnya. Halo teman-teman, ini kita udah sampai di Kopi Klotok di BSD. Nah, untuk Kopi Klotok di BSD ini itu lumayan luas juga untuk tempatnya dan juga banyak banget tempat duduk-duduk. Nah, namanya juga ala-ala Jawa, jadi namanya ala-ala Jawa ya pasti untuk modelnya itu banyak gazebonya, terus juga ada ala-ala rumah joglo gitu. Nah, tapi di sini dan aku baru dapat informasi bahwa di sini tuh Kopi Klotoknya itu bukan yang cabang dari yang Jogja, itu berbeda. Nah, jadi aku pikir kan pemikiran kita sama tuh kayak yang Jogja, ternyata itu beda versinya. Oke, see you. Nanti kita mau review makanannya dulu. Nah, ini kita mau ngambil dulu makanannya. Nah, untuk makannya ini aku pesen nasi gudeg. Nah, nasi gudegnya ini aku pakai koyor. Jadi koyor itu tuh jaringan otot atau lemak yang ada di tulang-tulang sapi. Nah, ini enak banget koyornya. Nah, ini aku seneng banget sama yang namanya gudeg gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya ibuku masak gudeg tuh aku seneng banget tuh, bisa aku tuh nyampe kayak gak apa-apa seminggu berhari-hari aku makan gudeg atau nangka. Apalagi kan kalau nangka itu kalau dihangetin itu kan dia makin meresap ya bumbunya, makin enak. Nah, ini ditambahin bawang goreng biar semakin mantap rasanya. Oke, let's go, kita mau cobain dulu gudegnya. Nah, ini untuk suamiku dia pesen mangut lele, terus juga anakku yang cowok dia pesen ayam goreng. Ini aku pesen gudeg. Untuk gudegnya tuh versinya banyak banget tuh. Gudegnya, terus ada telurnya, ada kreceknya juga. Nah, ini aku mau cobain dulu. Sama aku tadi tuh pesen juga pepes telur rajungan nih. Kita mau cobain dulu. Ini makannya aku yang di dalam, yang versi rumah joglonya, jadi biar kerasa banget vibes-nya. Nah, ini aku berasa makan di rumah mertuaku ya. Soalnya mertuaku kan orang Jogja. Orang Jawa. Orang Jawa. Tapi jadi terasa ya. Kita makan dulu. Untuk gudegnya, nih lembut banget. Ini gudegnya kayak masakan ibuku, kayak masakan mamaku, enak banget. Ini kita mau cobain kreceknya dulu. Untuk kreceknya juga lembut banget. Ini menurut aku sama yang di Jogja nggak jauh beda, sama. Walaupun ini bukan yang cabang dari Jogja, tapi ini menurut aku, nah ini gudegnya aku ngerasain kayak makan masakan orang tuaku, enak. Nyobain rajungan. Ini pepes telur rajungan. Ada tuh kayak gini. Enggak. Bakal agak nanti nyari.
Pepes telur rajungannya ini pedas, jadi kalau buat anak kecil sih kurang terlalu ya, tapi kalau buat orang dewasa enak. Telur rajungan aku juga nggak ngerti sih telur rajungan kayak gimana, cuman ini ada berasa telurnya. Ini aku ngambil sambal punya suamiku. Enak. Enak banget. Enak banget. Oke, untuk dari semua makanannya, ini menurut aku enak. Dan tadi suamiku juga nyobain mangut lele. Mangut lelenya juga enak banget. Kata dia ini benar-benar mangut lele. Nah, terus untuk minumnya nih pakai gelas yang benar-benar ala-ala zaman dulu. Oke, sekian review makanannya. Kita mau lanjutin makan dulu. Mau ngenyangin perut dulu. Nanti kita review untuk tempat-tempat di cemilannya. Ini ada cemilannya juga, kopi klotok yang memang itu khasnya banget. Oke, see you, bye-bye. Oke, ini aku udah selesai makan dan aku ngerasa kenyang banget ya untuk makan di sini. Dan ini kita mau lihat suasana di luar, tempat makan yang ada di luar. Untuk tempat makan yang ada di luarnya, ini juga lumayan teduh dan nyaman. Ada juga tempat makan yang di bawah pohon serta saung. Pokoknya kalian kalau mau kesini, kalian tuh nggak perlu khawatir untuk nggak kebagian tempat makan karena memang di sini tuh tempat makannya tuh banyak banget. Dan setelah kita review makanan yang berat, sekarang kita mau review makanan ringannya mereka. Nah, ini ada gorengan dan aneka macam minuman mereka juga. Oke, let's go, kita pesen. Tadi kita udah kenyang buat nyobain makanannya ya yang serba Jawa, dan ini kita udah di luar. Ini kita lagi nongkrong di gazebo-nya. Nah, ini aku mau nyobain kopi klopnya nih. Ini yang the best-nya nih dari kopi klotok. Terus sama tadi beli cemilan juga, cemil gitu. Nih aku cobain dulu. Ini udah aku aduk-aduk ya. Udah dikasih gula, tadi dapat gula. Kita cobain dulu. Cepet. Ya kopi makan di rumah, seperti di rumah, kopi bapak-bapak. Ya, kasih. Dia juga pesen gorengan tadi. Aku tadi minta requestnya tuh dicampur ya, karena posisi kan masih kenyang. Jadi yang mau pesen satu porsinya tuh aku pesen campur tempe mendoan sama pisang goreng. Ya, let's go, kita cobain dulu nih. Masih hangat banget, masih hangat nih pisang gorengnya nih. Manis. Pisang gorengnya manis. Ini cuacanya juga mendukung, karena cuacanya juga lagi mendung-mendung, habis hujan. Ngopi, makan gorengan, pisang goreng, dan di gazebo, itu udah good deh. Udah seperti kan di rumah. Pisang gorengnya manis, terus dia bukan yang keras gitu, lembut.
Ini kita mau cobain tempe mendoan. Tempe mendoannya juga masih anget banget. Tempe mendoan itu enak pakai cabai. Tempe mendoan itu emang enaknya lagi anget-anget. Loh, kalau kalian kangen sama suasana rumah, apalagi anak-anak rantau ya, apalagi terus kangen sama masakan orang tua, kalian harus cobain makan di Kopi Klotok, karena itu bakal membuat kangennya itu hilang. Nah, masakannya rumah banget. Tadi aja aku pas makan gudegnya itu, aduh, langsung keinget masakan mama. Karena kalau orang tua aku masak gudeg itu persis kayak tadi, jadi benar-benar berasa banget. Kopinya, aduh, apalagi dengan cangkirnya yang estetik, yang benar-benar menjiwai. Tuh, asapnya masih ada. Nah, ini kita mau cobain cenilnya nih. Cenil ini dia tuh ada parutan kelapa gitu. Aku suka banget, enak banget. Ininya kalau kalian, dan menurut aku juga ya, di sini tadi aku makan tadi, suamiku makan lele, makan lele mangut, dan aku makan ayam, dan aku makan gudeg, terus udah pepes semua, itu cuman habis 108.000. Cuman habis 108.000, itu udah semuanya. Dan menurut aku worth it banget, karena aku kan berempat ya, jadi worth it banget buat makan sebanyak itu, tapi cuma habisnya cuma 108.000. Oke, habisin makanan dulu. Sekian review dari Kopi Klotok BSD. Dari harga, dari makanan, semuanya menurut aku worth it. Dan dari tempatnya juga sangat-sangat homey, sangat-sangat nyaman. Lagi buat anak-anak. Jadi kalian harus banget cobain Kopi Klotok. Kalau perlu jauh-jauh ke Jogja, di BSD juga ada. And see you, bye-bye. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sekian review kita dari Kopi Klotoknya BSD. See you, bye-bye.